Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fadlatul Khairah dengan NIM 23020053. Kali ini saya akan mempresentasikan pembelajaran keterampilan berbicara dan mempresentasikan teks puisi dengan metode pembelajaran demonstrasi untuk kelas 10 SMA. Jadi, kita masuk ke latar belakang. Pendidikan bertujuan mencerdaskan anak bangsa dengan kurikulum sebagai panduan pembelajaran. Seiring perkembangan, Indonesia beralih dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, yang menekankan pembelajaran berbasis proyek untuk membangun karakter dan soft skill siswa. Fokusnya pada literasi, numerasi, dan fleksibilitas guru dalam menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal yang diharapkan menciptakan pengalaman belajar yang relevan dan bermakna. Namun, metode pembelajaran konvensional seperti ceramah sering kurang menarik dan sulit dipahami oleh siswa. Karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih efektif seperti metode demonstrasi yang melibatkan peragaan untuk membantu siswa memahami konsep secara langsung. Metode ini mendorong siswa bertanya, berdiskusi, dan aktif belajar, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran, keterampilan berbicara, khususnya presentasi teks puisi, metode demonstrasi efektif membantu siswa memahami aspek ekspresi, lafal, intonasi, gestur, dan tempo sehingga mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana sih proses pembelajaran keterampilan berbicara dan mempresentasikan teks puisi menggunakan metode demonstrasi? Kemudian yang kedua, bagaimana hasil dari pembelajaran keterampilan berbicara dan mempresentasikan teks puisi dengan metode demonstrasi. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui bagaimana proses pembelajaran keterampilan berbicara dan mempresentasikan teks puisi menggunakan metode demonstrasi. Yang kedua, mengetahui hasil dari pembelajaran keterampilan berbicara dan mempresentasikan teks puisi dengan metode demonstrasi. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian teks puisi. Puisi adalah karya sastra yang menyampaikan perasaan dan pemikiran melalui bahasa yang indah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi menggunakan pola bahasa terikat dengan unsur rima, irama, dan pengaturan larik serta bait. Lapamane 2020 menjelaskan bahwa puisi mengutamakan keindahan bahasa melalui struktur luar, yaitu bunyi dan bentuk, serta struktur dalam yang berkaitan dengan makna, sehingga menciptakan pesan yang sangat mendalam. Sebagai media ekspresi, puisi membangkitkan emosi dan meninggalkan kesan yang mendalam. Pradopo 1993 menambahkan bahwa puisi dapat menjadi catatan atau interpretasi pengalaman hidup yang bermakna. Dirancang untuk memberikan pengaruh emosional yang kuat pada pembaca. Melalui pilihan kata yang ringkas dan penuh makna, puisi menggambarkan imajinasi penulis secara estetis dan memikat. Kemudian, apa sih keterampilan berbicara dan mempresentasikan? Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan kata-kata untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan melalui bahasa lisan. Tarigan 1985 menjelaskan bahwa berbicara bukan hanya mengeluarkan kata-kata, melainkan proses menyampaikan ide kepada orang lain. Sumadi 2010 menegaskan bahwa berbicara adalah bentuk komunikasi lisan yang aktif, produktif, dan spontan. Menurut Retno, dalam Marzuki 2019, keterampilan berbicara merupakan kemampuan berbahasa produktif untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan secara lisan. Keterampilan ini juga mencakup mempresentasikan yang menjadi indikator kemampuan berbicara seseorang. Dengan demikian, keterampilan berbicara dan mempresentasikan adalah satu kesatuan yang saling mendukung. Nah, selanjutnya, metode yang saya gunakan dalam pembelajaran kali ini adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan teknik pengajaran yang menggunakan peragaan untuk menjelaskan suatu konsep atau proses, guna membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih mendalam. 2011 juga menambahkan bahwa metode demonstrasi memberikan gambaran nyata atau tiruan yang dapat dipahami oleh siswa. Selanjutnya, metode demonstrasi memiliki langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama,
Menentukan tujuan pembelajaran, yaitu menetapkan dengan jelas keterampilan atau pengetahuan yang ingin dicapai siswa. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan, memastikan semua peralatan siap dan diuji coba agar demonstrasi berjalan lancar. Ketiga, merancang prosedur pelaksanaan, menetapkan langkah-langkah demonstrasi dan mencoba prosedurnya sebelum kelas. Yang keempat, menentukan waktu, yaitu mengatur durasi yang efisien untuk demonstrasi. Yang kelima, melibatkan siswa. Jadi, memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberi tanggapan selama dan setelah demonstrasi. Yang keenam, menulis catatan. Siswa diminta mencatat poin penting yang didapatkan dari demonstrasi itu. Yang ketujuh, mengevaluasi hasil pembelajaran, yaitu menilai pemahaman siswa berdasarkan demonstrasi yang dilakukan. Nah, metode demonstrasi memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, membuat pembelajaran lebih jelas dan konkret. Yang kedua, meningkatkan fokus siswa terhadap materi, kemudian membantu siswa memahami topik yang dipelajari. Keempat, memberikan pengalaman berkesan. Yang kelima, mempermudah pemahaman materi. Yang keenam, membuat pembelajaran lebih menarik. Yang ketujuh, mendorong siswa aktif mengamati dan menghubungkan teori dengan praktik. Yang kedelapan, mempermudah pemahaman dan cara kerja suatu benda. 9. Memudahkan penjelasan materi yang kompleks. Dan yang ke-10, memperbaiki kesalahan pemahaman melalui contoh nyata. Setiawan 2011 juga menambahkan bahwa metode demonstrasi membantu mengurangi kesalahan pemahaman dari penjelasan verbal, membuat siswa lebih aktif dalam mengamati dan mencoba mempraktikkan konsep secara langsung. Namun, metode demonstrasi juga memiliki beberapa kekurangan menurut Huda tahun 2014. Yang pertama, guru perlu memiliki keterampilan khusus untuk melakukannya. Yang kedua, terkadang tidak tersedia fasilitas pendukung seperti alat, tempat, dan biaya yang memadai di setiap kelas. Yang ketiga, memerlukan persiapan dan perancangan yang matang, serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian yang keempat, siswa memiliki kesulitan melihat objek yang didemonstrasikan dengan jelas. Yang kelima, tidak semua objek atau materi dapat didemonstrasikan. Dan yang keenam, sulit dipahami jika guru yang melakukan demonstrasi kurang menguasai materi atau objek yang ditunjukkan. Kemudian, kita lanjut ke desain pembelajaran inovatif. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Capaian pembelajaran elemen berbicara dan mempresentasikan pada fase E, yaitu kelas 10, adalah peserta didik mampu mengolah dan menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, perumusan masalah, dan solusi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara secara logis, runtut, kritis, dan kreatif. Kemudian, peserta didik mampu mengkreasi ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, peserta didik mampu berkontribusi lebih aktif dalam diskusi dengan mempersiapkan materi diskusi, melaksanakan tugas dan fungsi dalam diskusi. Kemudian, peserta didik juga diharapkan mampu mengungkapkan kepedulian secara kreatif dalam bentuk teks fiksi dan non-fiksi multimodal. Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, maka tujuan pembelajaran dalam pembelajaran puisi, elemen berbicara dan mempresentasikan adalah menyajikan pembacaan puisi dengan penghayatan, ekspresi, gestur, suara, dan metode yang sesuai secara kreatif. Nah, kemudian apa sih media pembelajarannya? Media dan sumber belajar yang diperlukan dalam pembelajaran ini meliputi yang pertama, ada buku teks pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 sebagai bahan utama, baik untuk siswa maupun untuk guru. Kemudian yang kedua, situs internet yang menyediakan berbagai teks puisi untuk memudahkan siswa dalam mencari dan membaca puisi. Kemudian yang ketiga, proyektor untuk menayangkan contoh video pembacaan puisi. Yang keempat, laptop sebagai alat bagi guru untuk menyampaikan materi. Kemudian yang kelima, perangkat gawai yang dapat digunakan siswa untuk mengakses teks puisi secara daring. Dan yang keenam, pengeras suara agar video yang ditampilkan dapat didengar dengan jelas oleh seluruh siswa. Selain itu, ruang kelas yang nyaman dan lingkungan yang mendukung juga menjadi faktor penting agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan tertib. Kemudian, materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang akan saya ajarkan pada pembelajaran kali ini, yang pertama meliputi ekspresi atau mimik wajah.
yaitu mencerminkan perasaan yang terkandung dalam puisi seperti kesedihan atau kebahagiaan sesuai dengan emosi puisi. Ekspresi ini membantu pendengar memahami makna puisi. Kemudian yang kedua, gerak tubuh atau gestur. Merupakan gerak tubuh yang mendukung ekspresi verbal seperti melompat atau menari untuk meningkatkan daya tarik pertunjukan. Tanpa gestur, pertunjukan bisa kehilangan dramatisasinya. Kemudian yang ketiga ada lafal atau artikulasi. Lafal mengacu pada kejelasan pengucapan kata dan huruf dalam puisi, agar mudah dipahami oleh pendengar. Yang keempat, tekanan. Tekanan adalah penekanan suara pada kata tertentu untuk menonjolkan makna dengan mengubah kekuatan suara. Kemudian yang kelima ada jeda dan tempo. Jeda adalah penghentian singkat dalam puisi untuk memberikan ruang pemahaman, sedangkan tempo mengatur kecepatan bacaan. Keduanya mempengaruhi suasana dan efektivitas pemahaman puisi. Kemudian yang keenam, ada intonasi. Intonasi adalah perubahan nada suara yang digunakan untuk menyesuaikan makna puisi dengan mengubah tinggi atau rendah suara. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian langkah-langkah. Bagaimana sih langkah-langkah pembelajaran teks puisi menggunakan metode demonstrasi? Yang pertama, guru bisa memulai pembelajaran dengan memberikan apersepsi untuk menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan siswa sebelumnya. Guru juga bisa memberikan motivasi kepada siswa agar merasa tertarik dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai agar siswa memahami arah kegiatan belajar. Kemudian yang kedua, guru memberikan penjelasan rinci kepada siswa mengenai langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Dengan metode demonstrasi, hal ini bertujuan agar siswa memiliki gambaran yang jelas tentang proses yang akan mereka ikuti. Kemudian yang ketiga, guru menyusun rencana demonstrasi pembacaan puisi kepada siswa dengan menentukan aspek-aspek penting yang ingin ditunjukkan. Yang keempat, guru dapat menjadi model dalam demonstrasi pembacaan puisi untuk memberikan contoh yang baik kepada siswa. Sebagai alternatif, guru juga bisa meminta orang lain yang memiliki keterampilan membaca puisi yang baik untuk melakukan demonstrasi. Guru juga dapat menayangkan video pembacaan puisi yang diambil dari laman internet sebagai tambahan referensi. Yang kelima, siswa diminta untuk menyaksikan demonstrasi pembacaan puisi dengan penuh perhatian. Dalam proses ini, mereka diharapkan mencermati berbagai aspek seperti intonasi, ekspresi, gestur, dan pengaturan jeda yang digunakan dalam pembacaan puisi. Yang keenam, siswa mencatat poin-poin penting yang mereka pelajari dari demonstrasi tersebut. Catatan ini meliputi hal-hal yang diperlukan untuk membaca puisi dengan baik, seperti penggunaan nada, ekspresi wajah, dan pengaturan tempo. Yang ketujuh, guru memerintahkan siswa untuk menyampaikan hasil catatan mereka di depan kelas. Hal ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pandangan dan memperkuat pemahaman mereka tentang pembacaan puisi yang baik. 8. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempraktikkan pembacaan puisi. Siswa diminta memilih salah satu teks puisi yang tersedia dan berlatih membaca puisi tersebut secara mandiri atau berkelompok. Yang kesembilan, setelah memilih teks puisi, siswa meluangkan waktu untuk berlatih membaca puisi dengan memperhatikan aspek-aspek yang telah dipelajari. Selanjutnya, yang ke-10, siswa bergiliran. Siswa membaca puisi yang telah mereka pilih di depan kelas. Guru dan teman-teman sekelas mendengarkan dengan seksama untuk memberikan umpan balik. Yang ke-11, siswa dapat melakukan penilaian terhadap pembacaan puisi antar teman. Selain memberikan masukan dan saran untuk perbaikan, siswa juga diajak untuk memberikan apresiasi atas usaha dan kreativitas teman-teman mereka dalam membacakan puisi. Yang ke-12, guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran dengan merangkum poin-poin utama yang telah dipelajari selama proses pembelajaran. Yang ke-13, guru menutup pembelajaran dengan memberikan refleksi singkat, motivasi, dan arahan untuk pembelajaran selanjutnya, sehingga siswa tetap bersemangat dan siap menghadapi materi berikutnya. Kemudian, langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan pembelajaran berjalan dengan lancar, interaktif, dan memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa tentang keterampilan membaca puisi. Kemudian, penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar perlu dilakukan agar guru dapat menilai perkembangan belajar peserta didik. Penilaian ini dapat berupa tes tertulis maupun tes lisan. Dalam pembelajaran,
elemen berbicara dan mempresentasikan teks puisi, penilaian hasil belajar dilakukan dengan memberikan tugas pembacaan puisi di depan kelas dan penilaian antar teman dengan menggunakan rubrik penilaian. Nah, di sini yang pertama ada tugas pembacaan puisi. Bisa dideskripsikan sebagai berikut. Pilihlah sebuah teks puisi dari berbagai sumber, lakukan pembacaan puisi di depan kelas dengan memperhatikan penghayatan atau penjiwaan isi puisi, ekspresi atau mimik wajah, gerak tubuh, lafal atau artikulasi, intonasi, tekanan, dan jeda atau tempo. Kemudian bisa dilihat yang kedua ada rubrik penilaian. Rubrik ini digunakan siswa untuk penilaian antar teman, untuk bentuk apresiasi kepada teman ketika pembacaan puisi sudah sesuai dengan penghayatan, ekspresi, gerak tubuh, lafal, ataupun tekanan. Bisa diisi di dalam rubrik ini. Jika pembacaan puisi sudah sesuai, bisa diisi dalam kolom sangat sesuai. Jika cukup sesuai, bisa diisi dalam kolom cukup sesuai, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, berdasarkan pemaparan saya tadi, bisa disimpulkan pembelajaran keterampilan berbicara dan mempresentasikan teks puisi menggunakan metode demonstrasi merupakan inovasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui pengalaman konkret. Metode demonstrasi melibatkan guru atau model yang memperagakan pembacaan puisi di depan kelas dengan fokus pada aspek intonasi, ekspresi, gestur, lafal, jeda, tempo, dan tekanan. Strategi ini efektif karena menghubungkan teori dengan praktik, sehingga siswa dapat memahami dan mempraktikkan pembacaan puisi secara optimal. Nah, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.